Oke, kita lanjut di sesi kedua bersama Koordinator ACC dan Pak Asbi Abdullah. Dear Pak Asbi, saya sengaja tampilkan seorang penyanyi. Dia ini KPJ, jadi komunitas penyanyi jalanan. Kita dengar seperti saya katakan tadi bahwa karena Anda selalu berhubungan sama masyarakat, ya kita dengar apa yang dia mau bilang. Silahkan. Stress justice. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Terima kasih, aman, lagunya bagus sekali. Jadi Dir, ini menarik apa yang disampaikan oleh pemusik jalanan. Dia bilang, ya tegakkan hukum. Soal akhlak, soal moral, urusan saya, urus saja akhlak dan moralmu juga. Jadi kita masing-masing seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, bahwa hukum itu kan selain seperti yang kita katakan tadi, dia juga merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kan seperti itu. Tapi kan kenyataannya sekarang terjadi pergeseran terhadap keadilan dan nilai-nilai. Misalnya ada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, ya, ada disfungsi hukum, atau menurutnya kan ujung-ujungnya terjadi disfungsi hukum itu ketidakpatuhan. Yes. Ketidakpatuhan, ya. Apapun yang dibuat, karena kan produk hukum
bisa hukum yang lebih besar, bisa peraturan daerah, bisa peraturan bupati, peraturan wali kota, apa semua. Yang membuat masyarakat kadang-kadang, karena yang seperti dia katakan tadi penyanyi, bahwa ya Anda urus moralnya lah, saya urus moralku sendiri. Tapi ketika Anda tidak, nilai moralnya turun, ya kita tidak percaya. Itu kan kemudian bahkan ada yang mengatakan situasi sekarang budaya malu juga sudah mulai turun, ketidakjujuran juga sudah. Nah, bagaimana saya melihat ini? Iya, tentunya lagu tadi, lagu Iwan Fals tentang kritik sosial ya. Nah, memang menarik sebenarnya karena menjelaskan tentang sebuah realita yang kemudian dihadapi setiap hari oleh masyarakat. Pesan terkait dengan lagu tadi. Nah, memang dalam konteks hukum, bicara hukum, kalau tanpa keadilan itu tak ada apa-apanya. Karena ujung daripada sebuah hukum itu adalah sebuah keadilan. Ada rasa keadilan yang muncul. Tapi soal kemudian untuk terkait dengan keadilan, kemudian terkait dengan kepercayaan seperti yang disampaikan dengan Ancu tadi, tentunya untuk menilai tentang itu barometernya berada pada penegakan hukumnya atau aparat penegak hukumnya. Untuk membangun tentang apakah kemudian dalam sebuah penegakan hukum ada nggak rasa keadilan. Rasa keadilannya itu didapat dari perilaku maupun aparat penegak hukum, ya perilaku maupun penegakan hukum di konteks aparat penegak hukumnya tadi. Begitu pula beririsan dengan kepercayaan. Gimana cara orang mempercaya kalau kemudian di aparat penegak hukum sendiri menimbulkan sebuah ketidakpercayaan. Hal tersebut yang saya katakan tadi bisa dilihat dalam konteks penanganan perkara. Disebutkan tadi Pak Hasbi terkait dengan sebutlah perkara di Luwu Timur. Itu soal trust itu. Awalnya kemudian dipercayai oleh pelapor hingga kemudian melaporlah di kepolisian. Tapi kemudian kan dalam perjalanannya kan ini kasus mandek, boleh dibilang mandek. Belakangan kemudian dibuka kembali. Begitu pula di konteks penegakan kasus korupsi. Saya sebutlah ya di konteks kepercayaan atau rasa keadilan masyarakat ini. Ada satu kasus itu sangat menarik, kasus pembangunan Bandara Mangkendek, Toraja. Kasus itu ditangani sejak tahun 2013. Perkaranya itu bolak-balik dari perkara ini ditangani oleh kepolisian, Polda Sulawesi Selatan. Itu bolak-balik itu. Dari kepolisian menyerahkan kepada kejaksaan. Bolak-balik hingga saat ini. Iya, hingga seperti setrika ya. Hingga saat ini kemudian kasusnya tuh entah kemana itu kabarnya itu kasus. Saya ingin katakan apa? Poinnya adalah terkait dengan kepercayaan dan keadilan, rasa keadilan masyarakat. Ini ada soal besar ini. Selain masih banyak contoh kasus yang lain. Contoh kasus yang lain. Olehnya itu memang aparat penegak hukum ini harus kemudian tampil sebagai aparat penegak hukum, wajah aparat penegak hukum yang dipercaya. Karena soal kinerja ini kan sangat minus kepercayaan. Dia terukur di kinerja tadi. Itu baru dalam konteks kasus korupsi, belum lagi kasus kriminal umum lainnya. Enggak, tapi kan kalau Anda bilang kinerja, menurut saya kan kinerja aparat hukum itu kan ada tahapannya, ada standarnya. Benar. Nah, di mana salahnya sebenarnya? Itu ya benar dengan saya ingin katakan mengukur tentang kinerja itu tadi, tentunya kan dia punya batas waktu ya. Ada batas waktu. Sebutlah kalau di kepolisian ada perkap tentang penyelidikan dan penyidikan. Perkap itu peraturan Kapolri. Ada memang batas waktu. Jadi di klaster untuk sebuah penanganan perkara itu ada 3 klaster. Yang pertama adalah perkara yang ringan, yang kedua adalah perkara yang sedang, yang ketiga adalah perkara yang berat. Nah, tentunya mempunyai metode, sudah ada metode dan cara yang diatur oleh internal untuk kemudian penanganan sebuah perkara. Nah, kita bisa uji kinerja itu pada konteks itu. Ini saya kembalikan pada aturan internal mereka ya, dalam hal penanganan sebuah perkara. Saya kenapa mencontohkan perkara di Toraja tadi? Karena kalau masyarakat awam, jangankan kita orang yang selalu bergulit di hukum, masyarakat awam itu pasti bertanya-tanya, kok kasusnya itu 2013, sekarang 2021 tidak pernah kelar-kelar itu kasus. Dan kasusnya atau statusnya masih ada. Terakhir informasinya 7 tahun lebih. Nah, ini dalam konteks menalar atau melihat dalam konteks kinerja tadi yang saya maksud. Jadi tidak kemudian menjustifikasi
kita tidak menjustifikasi sebuah apa namanya, atau kita tidak menjudge aparat penegak hukum ini, bukan, tapi sesungguhnya adalah ini potret kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tadi. Gimana caranya Anda menjawab tentang sebuah kasus ini? Itu satu kasus loh, di antara kasus-kasus yang lain. Saya ingin menghadirkan contoh kasus tadi untuk melihat itu tentang kinerja. Perkaranya 2013, ada tersangkanya, ditetapkan tersangka, hingga saat ini tidak pernah disidangkan. Kasusnya bolak-balik, terakhir kasus itu disupervisi KPK. Dan bisa dicek, teman-teman media bisa mengecek itu di Polda Sulawesi Selatan. Ini yang saya katakan tadi, dengan itu saya katakan dalam konteks kinerja. Ini satu loh, bagaimana caranya orang bisa percaya kalau kinerjanya kemudian begini. Banyak kasus, kalau teranyar kasus terakhir di Makassar pada khususnya, ada kasus bansos COVID. Terakhir lagi ini ada kasus Batua, meskipun kemudian seumuran Jagung Batua ini, karena baru penetapan tersangkanya berapa bulan yang lalu. Tapi tentunya harus kita apresiasi bahwa berani untuk kemudian menetapkan tersangka dan menangani perkara ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cuma sebatas apresiasi saja? Bagaimana kelanjutan kasusnya? Jangan-jangan nasibnya kasus ini sama dengan kasus-kasus sebelumnya yang saya sebut tadi. Bagaimana caranya untuk kemudian orang percaya kalau kinerjanya memang tidak layak dipercaya karena ada soal-soal tadi. Oke, Bi, ini kan saya juga jadi bingung juga melihat seperti apa disampaikan Kadir ya. Anda sebagai orang yang dianggap senior lah karena 10 tahun lalu Anda jadi ketua LBH. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Dari satu sisi kalau saya orang awam melihatnya, kan bisa saya mengatakan bahwa ini ada rekayasa hukum yang dibuat untuk menghindar daripada sesuatu batas tertentu yang seperti dikatakan Kadir tadi, bahwa dalam penyidikan, dalam pemeriksaan penyidikan ada batas-batas tertentu yang bisa dianggap selesai, tidak bisa dilanjutkan misalnya seperti itu. Tetapi kan yang dikatakan Kadir misalnya yang di Toraja, kalau mudah-mudahan saya tidak salah, saya mengatakan bahwa ini tidak bisa kembali lagi karena dia sudah di ujung. Tapi kenapa nggak sampai di finish? Tergantung. Iya. Nah, bagaimana menurut Anda? Tadi kembali di awal tentang hukum ya. Hukum kan sebenarnya itu bisa juga menjadi sebagai alat perubahan sosial. Iya. Nah, kembali ke pertama, hukum kedua membuat yang biasa direspon oleh masyarakat secara oleh negara lihat negatif. Satu, substansi hukumnya, kalau isi dari hukum itu tidak benar, sehingga dikomplain oleh masyarakat. Katakanlah kemarin undang-undang Omnibus Law, RUU KPK, oleh publik masyarakat tidak benar ini, diprotes, demo besar-besaran. Itu mau dibuat, mereka negara dicurigai, itu nggak benar ini dalam membuat hukum. Itu diputusin malam-malam, diam-diam, partisipatif itu di mana? Nah, bukankah kalian di DPR ada ratifikasi rekam? Mana sosialisasi publiknya? Mana legal anunya? Tentang itu tidak ada. Itu contoh. Nah, ini baru dirancang nih substansinya. Sekarang katakanlah ada hukum yang baik. Jadi hukum dia, jadi undang-undang. Ya. Tentang kasus pemberantasan korupsi, penanganan kasus tindak pidana korupsi. Oke, ini protapnya ini bla bla bla. Oke, polisi, lu jalankan tidak dengan benar ini? Nah, itu tadi 2004 ya, kami pernah melakukan penelitian dalam ICW ya, tentang mafia peradilan. Itu puluhan modus tuh yang bisa mereka lakukan untuk main di kasus, katakanlah kasus tipikor misalnya, atau kasus pidana. Ini bisa dibuat kelihatan bagaimana kepolisian penyidik itu serius dengan rentang waktu tadi. Kasusnya harusnya bisa 3 bulan nih. Iya. Kalau dilihat kasusnya ini 3 bulan selesai, sudah bisa 21 ini. Tapi dibuat lama macam-macam. Tapi itu dulu batas waktu yang Anda bilang 3 bulan. Apakah Anda sebagai praktisi hukum atau ACC bisa memberikan suatu gambaran? Ini kan bisa selesai 3 bulan. Kenapa harus 1 tahun? Bisa seperti itu. Nah, ini berbusa-busa ini mulut LBH itu dengan hasilnya berbusa-busa tuh miliknya untuk mengkomplain tadi. Ini bisa nih gini kasih masukan. Ada 2 teman-teman polanya itu langsung ke mereka
atau lewat media kalau mereka bebal. Tidak ada institusi lain yang kita bisa bicara. Bos ini kelamaan nih. Ke merekanya. Enggak, selain dari mereka yang ada bidang. Nanti ada di atasnya nih, sesungguhnya ada di atas, apa di internal tapi di Iya. lemah. Ada apa komisi apa? Kepolisian, komisi Komnas, kejaksaan, ada kejaksaan, ada pengawas lagi, ada lagi pengawasnya. Bahkan di hakim itu ada Bawas, Badan hakim Pengawas, ini ada Komisi Yudisial. hanya ompong sekarang. Apa? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial, tapi ompong giginya copot. Jadi hanya bersifat rekomendasi. Hmm. Kayak Bawaslu dulu, Iya. dulu merekomendasi. Tapi kalau KPU melaksanakan, udah sama dengan sekarang, udah sanksinya. Nah, tadi tentang tadi, ini harus dijalankan nih apa modusnya. Ini harusnya 3 bulan kalau lihat. Tapi modelnya saksinya katanya susah didapat. Kan ada cara tuh kalau saksinya Iya. datang bisa dipaksa datang. Oke. Nah, Oh. sampai bagaimana dia mendapatkan bukti-bukti yang harusnya kayak ada apa kasus Lu Timur itu ya. Iya. Ya, susah buktinya dan sebagainya. Itu masyarakat sudah paham. Yang ketahuan. Jadi masyarakat berkesimpulan juga ini sesuatu something wrong. Ada sesuatu. Nah, sehingga itulah contoh kasus Lu Timur tadi. Teman-teman itu sampai mengadvokasi sampai Jakarta. Jakarta juga bersikap sehingga turunlah tim Mabes ke sini. Nah, menurut saya ada soal juga yang membuat ini terjadi. Fungsi pengawasan secara internal, katakan di APH, katakan contoh di kepolisian kejaksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kasus-kasus di Lu Timur itu tidak perlu terjadi kalau controlling, manajemen, pengawasan dan pembimbingan oleh atasan di institusi itu berjalan dengan baik. Kan ada tuh progres per kasus, gelar perkaranya dan sebagainya. Ini bagaimana apa mereka tahu apakah tim penyelidiknya menjalankan dan benar atau seolah-olah serius atau pura-pura ketahuan, sehingga yang biasa kita kasihan tuh yang seolah yang disalahkan yang penyelidiknya, jangan-jangan atas perintah arahan dari atasannya. Nah, mereka jadi tumbal. Nah itu makanya bahasa teman-teman itu langsung minta copot tuh Kapolda, copot tuh Kapolres, dan benari dalam memimpin Kapolresnya. Ini terjadi kasusnya. Nah gitu-gitu. Nah itu respon masyarakat tadi. 2, ada memang regulasi peraturan yang tidak benar direspon dengan ini, diprotes undang-undangnya, bukan pelaksanaannya, tapi substansi undang-undangnya, peraturan itu yang diprotes. Iya. Nah, kita ambil contoh beberapa teman-teman, contoh tentang undang-undang tentang penanganan kasus corona keuangan ini digugat di MK, Mahkamah tentang yang kebal hukum tadi kan, Iya. yang diputuskan oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Itu undang-undangnya yang disoal, dan benar undang-undang ini digugat mereka ke MK, usul review. Nah baru kemarin putus, tapi bukan substansi yang diputus MK. Di kasus itu juga di pasal 27 dirubah itu ya, tapi MK itu sepanjang beretikat baik. Kalau beretikat baik tidak bukan korupsi. Iya. Padahal kan ujung dari itu kan kode negara. Jadi walaupun ada kode negara, ini bahasa Lisa ini bolak-balik juga nanya putusan MK pertimbangannya. Kalau pun ada kode negara tapi ternyata ini dianggap beretikat baik bukan korupsi, bagaimana mengukur beretikat baiknya kalau ada kode negara? Ya, sehingga sama saja. Nah sehingga MK kita anggap dia agak menggambar juga, tidak jelas putusan MK. Kalau ujung inti dari kasus korupsi kan kode negara. Iya. Nah, satu tentang apa seperti yang dilakukan LBH juga melakukan itu, Aldi juga melakukan tentang catatan apa tadi air tahun. Air tahun catatan. Jadi itu sesungguhnya progres perjalanan, progres perjalanan kinerja sebuah institusi hukum, apa itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan terhadap penanganan perkara korupsi di Makassar misalnya itu selesai. LBH juga begitu. Siap, di situ progresnya lihat. Nah, di situ kelihatan tuh gambarannya. Nah, jadi progres sesungguhnya progresnya. Malah masyarakat melihat di situ. Si ACC melihat ini tingkat kerusuhannya di kasus ini sekian, ini sekian. Nah, ini tidak serius seperti kasus mana yang Bandara Toraja. Mengkendek. Ini 7 tahun lebih statusnya begitu, ngapain tersangka 7 tahun? Karena ini soal yang korban juga yang tersangkanya, kepastian hukumnya tidak ada, itulah muncul rasa keadilan itu muncul. Nah kedua, negara juga rugi, itu kan bukan negara dipakai itu mengusut seperti tidak jelas. Ini kan polisi digaji, dia pergi cari bukti digaji, semua batas negara. Nah ini jarang juga dilihat. Nah yang saya bilang tadi kembali itu di level ini ya, karena tidak bisa dipisah juga.
polisi itu, jaksa itu kan ujung dari penegakan hukum sesungguhnya, yang kelakuan dari eksekutif misalnya dalam menjalankan proyek. Ini kan kasus korupsi, ada proyek. Kalau tidak terjadi, polisi tidak bergerak. Ya. Nah, sebenarnya di sini awalnya, di sini fungsinya tadi DPR nih. Di DPR tidak hanya dalam penganggaran dan RAPD, tapi dalam bagaimana Pemda itu, eksekutif menjalankan itu dikontrol oleh DPR. Ya. Nah ini jadi bukan hanya pencegahannya di sini bisa dilakukan. Nah, jadi yang salah seolah langsung di polisi itu ujung. Ini sudah hangus ini. Tinggal main apakah bebas atau naik di sana. Kalau pencegahannya di sini, bukan pencegahannya di kepolisian. Oke. Di sini. Dir, tadi Ya. Pak Hasbi bilang ini bisa aja terjadi karena intensitas pengawasan di intern APH ini juga tidak Political will. tidak kuat sehingga ada political will. Dalam konteks ini, apakah ACC juga masuk dalam persoalan itu? Artinya kalau persoalan perkara korupsi misalnya, oke lah, Anda masuk situ karena laporan publik, karena ini macam-macam, ya kan? Tapi kan yang seperti Hasbi tadi bilang, persoalan juga ada di internal APH. Kalau menurut saya, mudah-mudahan saya tidak salah kalau saya mengatakan, ya tergantung internal dong. Kalau dia mau bilang ini biru, ya biru. Kalau dia mau bilang merah, merah. Lonjong kasih. Mau kasih lonjong, kasih mau bulat-bulat kan bisa-bisa aja. Karena saya yakin banget bahwa mereka punya cara untuk bermain seperti itu. Mau main pasal berapa? Mau ya begitu kan. Ini orang hukum yang bilang mau dituntutkan. ya berapa kan. Berapa dijatuhkan? Nah, dia. sampai sejauh mana ACC masuk ke persoalan-persoalan seperti itu? Iya, sebenarnya salah satu fungsi pengawasan itu tadi kemudian melaporkan ke publik terkait dengan progres Catahu tadi itu sebenarnya poinnya. Tapi secara detail lagi, secara teknis untuk mengontrol tentang kinerja aparat penegak hukum, kami secara kelembagaan itu intens untuk kemudian menyurat juga mempertanyakan tentang sebuah perkara yang mandek. Progres ya. Progres itu kami bertanya ke internal langsung ke mereka dengan tembusan ke lembaga-lembaga pengawasnya lah. Itu sering juga kami lakukan. Kemudian juga yang kedua, kenapa penting itu ada konferensi-konferensi pers? Itu penting untuk kemudian mengingatkan kami sebagai masyarakat sipil, mengingatkan tentang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penegakan hukum dalam hal kinerja tadi. Tapi sekali lagi praktek yang kami lakukan atau praktek yang kami alami itu kadang-kala tidak direspon. Kadang-kala tidak direspon. Secara normatif saja pasti mereka akan mengatakan tidak ada kasus yang tidak berjalan, bos. Semua kasus itu berjalan, tapi itu normatif, itu bahasa klise. Nah, situasi-situasi begini menurut kami sangat berbahaya. Perkara hukum itu perkara nasib orang, apalagi pidana ya. Korupsi itu kasus pidana. Itu terkait nasib orang. Ada beberapa temuan kami terkait dengan sebuah kasus yang ditangani berlarut-larut ketika kasusnya tanda petik di situ ada kami mencurigai ada proses mafia peradilan yang disampaikan tadi Pak Hasbi, ada modus yang kemudian sengaja dimaini di situ. Sebuah kasus digantung lama ternyata menjadikan ATM. Itu kami membaca seperti itu juga. Nah, saya ingin katakan dalam konteks pidana tadi terkait dengan nasib orang. Kalaupun juga kami mengatakan aparat penegak hukum baik jaksa ataupun juga polisi, ketika sebuah kasus itu dia berlarut-larut, tidak jelas, hentikan dong. Yuk sampaikan ke publik. Kasus ini kami hentikan dengan alasan A, B, C, D. Selesai. Toh itu dilegalkan, itu legal itu. SP3 dalam konteks penyidikan itu legal. Iya, tapi faktanya tidak ada bagaimana? Nah, itu soal di situ. Itulah pentingnya partisipasi publik dalam hal ini media, kemudian masyarakat sipil. Tapi soal kami sering di tempat curhat sama kawan-kawan jurnalis yang ngepost di aparat penegak hukum itu mengatakan susah kita dapat informasi tentang sebuah perkara, sangat sulit, tertutup. Padahal di internal mereka itu, sebutlah di kejaksaan, ada mekanisme internal yang dibuat untuk kemudian menyampaikan informasi publik. Penanganan perkara itu informasi publik. Kenapa dikatakan informasi publik? Karena itu terkait dengan uang publik yang ada di situ. Kami juga secara teknis tidak menanyakan terkait dengan materi perkara kasusnya, enggak. Tapi menanyakan bagaimana progresnya, bos. Iya. Sudah sejauh mana kasus tersebut ditangani.
Tapi sekali lagi, saya sering mengatakan diibaratkan memanjat di tebing air. Kita memanjat tebing air itu tidak akan sampai di ujungnya sana. Kenapa? Nah, Karena saya- situasi begitu. Melihatnya begini, Dir. Ini menarik nih kita. Ya. Kalau diskusi begini kan nanti minggu depan atau apa kan tidak Ya. habis nih persoalan Ya. panjang karena kita waktu singkat. Saya mau mengatakan begini, Dir. Kalau lo seperti Anda katakan tadi mengatakan, ya udah sampaikan dong bahwa ini tidak bermasalah, ya kan? Tapi dari sisi Anda sebagai praktisi hukum dan sebagai orang yang berkecimpung di situ mengatakan tidak. Buktinya begini. Bagaimana menempatkan persoalan ini sebetulnya kan akhirnya yang terjadi adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum juga turun, tingkat kepercayaan masyarakat juga terhadap ACC juga pasti turun. Iya. Iya kan? Iya. Makanya sebenarnya pendekatan case untuk menjawab tentang itu. Sebuah case, kemudian kita, salah satu contoh ya, kita case saja pendekatannya. Ini kasus ada tersangka, Iya. ada saksi, ada barang bukti, Iya. kan gitu. Kenapa tidak dikasih maju? Iya. Di situ kemudian ketahuan itu, akan ketahuan. Meskipun kemudian ini diibaratkan, Contoh. ya saya contohkan tadi di konteks Mangkendek, Iya. kasus Toraja tadi itu ada tersangkanya. Dan kasusnya itu menahun. Apa kira-kira yang tidak bisa hingga kemudian dilimpahkan kasus itu? Toh kasusnya juga disupervisi oleh KPK. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawabannya. Nah ini kan sering kemudian ditanyakan tentang itu. Gimana? Gimana ini kasus? Ternyata kan aparat penegak hukum itu kemudian juga berlindung di balik-balik hal-hal formil tadi itu. Tidak ada perkara yang mandek, semuanya berjalan. Kalau jawaban itu yang kita ikuti, maka kita ini diibaratkan masuk di lorong gelap. Kita tidak pernah tahu itu bagaimana progresnya itu kasus. Pada konteks ini dugaannya adalah ada modus, ada permainan di dalam. Enggak, saya agak bingung juga. Ya. Artinya pertanyaan saya terakhir gini aja. Kalau yang dibilang kasus Mangkendek, Ya. dari sisi prospek hukum udah oke, udah clear. Oke, clear, ya. Clear kan? Mm-mm. Terus tidak lanjut. Terus Anda mau mengadu di mana lagi? Ya, tentunya kalau kanal resminya kan Iya. tadi disampaikan sama Pak Hasbi tadi, memang ada kan pengawas internal, pengawas eksternal, ada. Tapi sekali lagi, kalaupun kami sering melakukan prakteknya itu memang sering menyurat kemana-mana, Iya. tapi tidak menghasilkan tidak melahirkan hasil yang maksimal. Karena ini saya boleh katakan ini soal tentang habit, soal kebiasaan dalam menangani sebuah perkara. Pada titik itulah saya ingin katakan dalam hal trust tadi, kepercayaan tadi. Karena ini dipraktekkan secara nyata dan secara telanjang depan publik. Kami sering juga memakai media, tanda petik, untuk kemudian membantu membongkar sebuah kasus. Prosesnya ini peran strategis. Media itu punya Tapi peran kan, strategis. Kepercayaan masyarakat sama Anda, LBH, sama ACC, sama komunitas hukum itu kan juga hilang. Ada usaha apa kayak ACC kalau begini? Iya. Ngapain? Ini OMS, organisasi masyarakat sipil kayak seperti ACC, LBH, Wali, kan? Itu bukan pengeksekusi. Iya, tapi Dia kan organisasi dia bisa hilang kepercayaan karena saya melapor sama Anda, terus Anda melapor. Iya. Nggak ada apa-apa, gimana dong? Iya. Kalau pertanggungjawabannya mereka satu, ini yang kita lakukan. Ini yang Ya. kita lakukan. Ini yang terjadi di dalam. Oh, Jadi ini bukan persekusi, dia bagian dari masyarakat iya. tersebut. Jadi makanya tanda kutip pertanyaan ke publik. Ini yang kita lakukan. Yang soal itu, ini yang kami jaga di teman-teman. Kalau mereka dibayar, Ya. nah ini yang beberapa saya biasa dengar, gitu-gituan yang itu mencederai perjuangan teman-teman KLBH, ACC. Yang kemudian dia advokasi sebuah kasus, ributin, kemudian dibayar, berhenti. Nah itu bisa membuat Iya. berimbas ke teman-teman lain. Kalau ini masih terjaga. Nah, apa tadi? Begitu. Nah itu batasannya mereka. Nah. Ada apa tadi? Dia sebatas itu. Iya, bukan Sebatas eksekutor. menyampaikan merongrong, tapi bisa bertindak. Misalnya Iya. ada sebuah kasus dia sepertigakan. Iya. Yang tadi contohkan, ACC bisa melakukan pra peradilan. Oh. Ya. Nah, Jadi
Itu yang saya maksud. Nah, Nah, itu tadi. Dan sudah ada contoh. Yang kedua, tadi, dan kita kemana? Setelah itu, selain peradilan, nah inilah perannya media. Berdasarkan strategis ya. Saya kali lagi contoh kasus Luwu Timur. Luwu Timur Itu ya. kan mati kasusnya. Iya. Kemudian ngomong, semua ngomong di media. Merasa terganggu juga mungkin Daena. Apakah ini pencitraannya istana, Mabes sehingga turun. Oke, Nah, kita lanjut di sesi terakhir, sesi ketiga sebentar ya, dengan suasana yang lebih seru sedikit ya.